Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ثم قال cara yang paling baik bagi orang yang mengucapkan zikir membaca Al-Quran ialah cara yang lebih tepat dan lebih berkesan bagi hatinya, baik dengan suara terdengar ataupun tidak. Yang dimaksud dengan zikir di sini ialah zikir yang teratur dan terus-menerus. Karena itu usahakanlah sungguh-sungguh agar lidahmu selalu basah karena berzikir pada setiap waktu. Kecuali tentunya pada waktu-waktu melaksanakan wirid lainnya yang tidak mungkin dilakukan bersama-sama seperti ketika sedang membaca Al-Quran atau bertafakur. Di dalam setiap ibadah seperti ini atau dalam amal-amal takarrub lainnya, hendaklah engkau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam makna yang seluas-luasnya. Jangan hanya mencukupkan diri dengan satu macam zikir saja, bahkan seyogyanya engkau melengkapi diri dengan berbagai macam wirid. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah anugerahkan untuk kita semua, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita sama-sama di dalam menuntut ilmu pengetahuan agama, yang mana bahwasanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nuntut ilmu itu yaitu nuntut ilmu agama, kewajiban atas setiap mukmin laki-laki, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dari karenanya wabil khusus bagaimana ilmu-ilmu tentang salat, yang mana salat adalah merupakan wajib bagi kita, maka harus bagi setiap mukmin untuk mengetahuinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam hari ini masih membicarakan tentang bagaimana cara seseorang itu berzikir kepada Allah, atau yang disebut dengan adab yang baik. Hadzal Imam Al-Haddad menyebutkan cara yang paling baik bagi orang yang mengucapkan zikir membaca Al-Quran ialah cara yang lebih tepat dan lebih berkesan bagi hatinya. Masing-masing tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan, tergantung. Kayak orang menyembelih sapi aja, masing-masing caranya. Ada yang cara besurung, ada yang cara betarik. Sarahain yang penting pagat pinggulunya, itu aja. Maksudnya yang penting urat-urat yang wajib putus semuanya. Terserah. Yang paling berkesan bagi hatinya apa? Dengan irama apa, dengan ini dan sebagainya. Baik dengan suara terdengar ataupun tidak terdengar, maksudnya terdengar bagi orang lain atau terdengar untuknya sendiri. Yang namanya membaca itu didengar oleh telinga kita. Kalau kayak ini aja balik itu setengah hari kan tuntung balik itu. Yang namanya membaca ada yang didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala. Meskipun orang di samping tidak mendengar, yang penting kita mendengar. Itu bacaan Al-Qur'an. Naam. Yang dimaksud dengan zikir di sini ialah zikir yang teratur dan terus menerus. Teratur ada aturannya dan terus menerus, artinya istiqamah. Artinya istiqamah. Itu wirid harus seperti itu. Jangan sampai kada istiqamah. Karena ketahuilah, sering ulun sampaikan di sini kalau tidak salah, hadzal Imam sahibul kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan yang namanya wiridan itu, kata Al-Imam Al-Haddad,
wirid ini tidak bermanfaat kecuali ketika kita mengamalkannya secara terus menerus. Hadzal awrad la tanfa illa ma'ad dawam. Wirid tidak bermanfaat kecuali ketika kita mengamalkannya dengan terus menerus. Wala tu'athir illa ma'al hudur, dan tidak membekas itu wirid kecuali dengan ketika hadirnya hati kita. Hadir membaca. Wa amma kathratul awrat ma'al ajalah wal ghaflah wa qillatil hudur. Adapun banyaknya wirid tapi dengan terburu-buru, dengan kelalaian, hatinya tidak hadir, fanab'uha galil, manfaatnya itu minim. Walaysat takhlu min naf'in wa daf'in, bukan berarti tidak punya manfaat, tidak punya pengaruh sama sekali, tidak, tapi minim, sedikit. Dari karenanya harus dengan istiqamah terus menerus. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah. Orang yang diberi keistiqamahan berarti dia diberikan karamah, kemuliaan oleh Allah. Dan istiqamah ini sulitnya luar biasa. Karena semakin besar pahalanya, semakin sulit dikerjakannya. Semakin besar pahala dari sebuah ibadah, semakin banyak tantangannya. Begitu. Istiqamah, ketika besar pahalanya, agung ganjarannya, sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Manakala pahalanya begitu luar biasa, kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang ahli istiqamah, maka cobaannya untuk meraih itu pun sangat luar biasa. Semakin besar pahalanya, semakin berat cobaan dan rintangannya. Begitulah huffatil jannah bil makarih. Surga itu selalu diliputi dengan sesuatu yang berat dilakukan, sesuatu yang kita benci. Akan tetapi wa huffatin nar, neraka itu diliputi dengan apa? Syahwat, keinginan jahat kita. Ada neraka dalamnya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan kepada kita. Dari karenanya para sahabat kalau membaca itu ayat, mereka langsung berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Wahai Allah, engkaulah Tuhan kami, anugerahkan kepada kami keistiqamahan. Istiqamah. Nah, terus menerus. Karena itu usahakanlah sungguh-sungguh agar lidahmu selalu basah, karena berzikir pada setiap waktu, kecuali tentunya pada waktu-waktu melaksanakan wirid-wirid lainnya yang tidak mungkin dilakukan bersama-sama. Ada mungkin. Dari karenanya anjuran Nabi dalam sebuah hadis, liyattakhidh ahadukum lisanan dzakira wa qalban syakira. Hendaklah kalian menjadikan lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur. Berat, zikir dan syukur ini berat. Yang menunjukkan itu berat sampai Nabi Muhammad menyebutnya secara khusus kepada Sayyidina Mu'adz, wahai Mu'adz, jangan tinggalkan setelah selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik. Nah, ini tiga perkara ini disebut sama Nabi Muhammad, diletakkan setelah salat lagi. Karena begitu beratnya zikir dan syukur dan memperbaiki penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai disebutkan nama Nabi Muhammad semacam itu. Liyattakhidh ahadukum, hendaklah kalian menjadikan lisan yang selalu basah dalam berzikir, bukan lisan yang selalu basah dalam gosip. Lisannya gosip terus, baik yang laki ataupun yang perempuan. Jangan, udah tahan lisan kita dari gosip. Tulisan kalau kebiasa gosip, dia akan berat untuk berzikir. Lisan yang terbiasa di dalam melakukan dosa, maka lisan itu akan berat untuk melakukan kemuliaan-kemuliaan. Liyattakhidh ahadukum lisanan dzakira
wa qalban syakira. Hendaklah kalian punya lisan yang selalu basah di dalam mengingat Allah dan hati yang selalu bersyukur menghargai segala pemberian dari Allah. Begitu. Dan orang yang selalu ingat kepada Allah adalah ciri yang paling jelas bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin melihat siapa orang yang dicintai Allah, bagaimana dia dengan zikir. Bagaimana dia dengan zikir. Begitu. La ilaha illallah. Naam. Yang tidak mungkin dilakukan bersama-sama seperti kita sedang baca Al-Qur'an atau tafakkur, tidak mungkin sambil baca Al-Qur'an sambil la ilaha illallah. Tidak mungkin. Sebutin aja sama di majelis. Jangan di majelis berzikir, ambil tasbih berzikir. Ada picikan itu pulang disembunyikan. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Adab zikir ada. Kena hendak berzikir. Kena dulu hendak berzikir tuh kena ada adabnya. Tuh. Ada salah seorang habaib di Hadramaut, ada lagi majelis, ada yang main tasbih. Dia panggil tal kata beliau. Apakah kami sedang dalam maksiat? Kalau tidak, ataukah kami dalam kebaikan? Yalah iya dalam kebaikan. Kalau kami dalam maksiat, tegur kami. Kalau kami dalam kebaikan, ayo ikut serta dengan kami. Zikir nanti dulu. Jangan. Dikiranya dapat dua pahala. Pahala mendengar, pahala berzikir. Wala adab, tidak ada adabnya. Tidak ada adabnya, wallah tidak ada adabnya. Jangan dikira tuh dapat. Tidak ada adabnya. Udah majelis ilmu, majelis ilmu. Ini kadang masya Allah, terputar tasbih no. Stop. Nah, maka dari karena itu inilah pentingnya adab. Bukan hanya sekedar hadir majelis, bukan hanya sekedar kita mendengarkan ilmu. Sama orang lagi mengkhutbah, jangan nang sibuk lawan nang stop. Kalau kami dalam maksiat, tegur kami. Udah. Kalau kami dalam kebaikan, yuk ikut serta. Apalagi biasanya pengajian kuliah subuh, habis sembahyang subuh itu paling banyak sudah no. Sambil mendengarkan di ujung haula wala quwata. Inya kira dapat dua-duanya. Ya kalau nah nipang nih orang ngarasak. Jangan siapa dua dapat? Kada dapat ya duanya. Parah ya duanya. Ya sorangan aja kalau dapat. Apa? Kalau ada adabnya hadir majelis ilmu, ada adabnya. Ada adabnya. Perlu dengan adab. Jangan kada beradab masa kali. Orang dahulu aja di hadapan perguruan membalik aja kan takutan. Kalau pindah kedengaran guru, wah ini kada HP berbunyi, ada gampangan. Orang HP itu mun hadir majelis antara maghrib isya ajan tuh dimatiakan. Ini kada bastilah dinyaringi supaya gurunya tahu isya sudah tahu isya. Bilang berapa kali sudah dilihatkan kayak itu tuh, kada paham aja. Orang munnya ya Allah mun hadir maulid kah, hadir napa kah, matii dulu di apa ngarannya silent. Tulisannya siilin. Nah, tahu lah. Tulisannya kayak itu, bacaannya silent. No, di silent dulu. Ini kada ya Allah, nyaring banar. Kawan pulang menelpon, ya Allah, gugupnya membuka tuh noh, kada mau buka-buka aja. SMS pulang masuk kena waktu isya ajan sing nyaringan. Tuh kada merasa lah mengganggu orang. Kenapa gerang jadi aja? Tahu aja apa gerang? Nah itu sebenarnya hal yang kecil namun sangat berpengaruh. Coba pikirkan, duduk di majelis, orangnya banyak. Kayaknya orangnya banyak perinnya. Tara maghrib isya berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dilihatkan sidin pulang sampai hayya ala sholah, hanya mati sidin. Itu bagus lah kayak itu tuh lah. Nah, tahu aja mati.
Ya Allah, ngalih apalagi majelis sambil main judi slot itu noh. Main apa di majelis? Kenapa jurang di majelis main gitu? Supaya berkah duitnya. Udah berkah duitnya nang apa? Bapal, ada boleh. Ketika engkau berada di tempat yang mulia, kemudian engkau melakukan sebuah kebaikan, maka pahalanya dilipat gandakan. Begitu juga sebaliknya, ketika engkau berada di tempat mulia, di masa yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, ketika engkau melakukan kemaksiatan, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Ini kita di bulan yang mulia, bulan haji, Asyuril Hurum, Dzulqa'dah. Jangan macam-macam. Aduh. Guring pangguru jadi majelis kayak apa hukumnya? Amun pian melihat orang guring di majelis kayak apa hukumnya? Hukumnya banguni. Nah, itu aja. Ada apa-apa, sidin guring, sidin mungkin mengantuk, sidin syukur juga sidin hadir daripada pangnang bangun resing hadir-hadiran mengantuk. Tuntung setumatnya lah si nampihan majelis pian nongguring aja orang lah tadi latoy berceramah. Nah itu tah, apalagi bependeran, apalagi main yang macam-macam, jangan di majelis tahan. Perlu adab, kalau ada perlu puasa aja ada adab, sembahyang aja ada adab, majelis ada adab juga. Ya tadi julang sampai orang baharina membuka ngini aja kadewan di Banyaring, kalau kopina kadengaran guru mengganggu sidin, lalu berkah hilang jadinya. Wah ini ya Allah, ya Pak. Nah, atau sedang tafakur, ada tafakur kada kalau sambil berwirid tafakur itu nah perlu nang fokus melihat ini melihat itu, tafakur lawan manusia. Nah ya Allah, kasihan marasnya. Nah bergerak sorangan sih bergerak akan nah begeleng sorangan kepalanya. Nah subhanallah, insyaallah parak di museum kan sudah ini barang langka. Allah, dalam setiap ibadah seperti ini atau dalam amal-amal taqarrub lainnya, hendaknya engkau selalu mengingat Allah dalam makna yang seluas-luasnya. Jangan hanya mencukupkan diri dengan satu macam zikir saja. Jangan gawija ada cabangnya, cabang ini, apalagi masalah wirid, apalagi masalah zikir. Dalail aja ada hizib yaumul itsnin, yaumul tsulatsa, yaumul arbi'a, yaumul khamis, macam-macam. Manakala Allah mengetahui adanya kejenuhan di dalam diri manusia, di dalam diri hamba-hambanya, maka Allah berikan aneka ragam ketaatan agar kita tidak jenuh. Karena ada ini, ada itu, ada mun ngitung itu aja. Tulai, tahu tulai lah? Tahu tulai lah? Apa tulai? Dulak. Apa itu dulak? Munyak, apa itu munyak? Pian pang ada munyak kakak ini aja. Nah, munyak gitu-gitu aja nang digawi, munyak jenuh jadinya. Lalu macam-macam ada, enak ada wirid ini, ada wirid ini. Syair kan macam-macam. Kalau kadang itu aja, begitu aja. Memang yang namanya memuji Nabi Muhammad tidak ada bosan dan tidak pernah jenuh. La yumallu takraruhu bi kathrati tardat. Kita tidak akan pernah bosan di dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seyogyanya engkau melengkapi diri dengan berbagai macam wirid, wirid besokan, wirid kamarian, wirid hendak guring, wirid mbah guring, macam-macam bewirid. Orang bewirid, seorang tebulirit. Ya apa kisahnya? Bewirid juga umpat. Nah, orang bewirid, seorang tebulirit terus. Ayo bismillah, baca lagi. Zikir dan doa. Hendaknya engkau selalu rajin membaca zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca setelah salat dan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Demikian pula yang dibaca pada pagi dan sore hari, serta ketika hendak tidur dan setelah bangun kembali dan sebagainya pada tiap waktu dan keadaan.
Tentunya Rasulullah SAW tidak mencontohkan hal tersebut untuk umatnya kecuali agar mereka meraih kebaikan dan selamat dari kejahatan yang kedua-duanya telah ditakdirkan terjadinya di waktu keadaan-keadaan seperti itu. Ada zikir doa habis sembahyang. Itu perlu, jangan habis sembahyang langsung bulikan, berzikir dulu. Tuh kaum kita, ulama-ulama kita tuh nang kayak apa? Mulai bahari mencontohkan bewirid. Apalagi kada sing doaan masa kali, masing-masing aja situ jar. Nang bagus tuh seikung berdoa, nang lain maaminakan tercapat kabulnya. Apalagi mun sampai 40 nang maaminakan, seikung wali. Seorang berdoa, muntung nih bakas berdusta, muntung bakas menggibah, muntung bakas nyembati orang, muntung bakas nang macam-macam bayar. Kada sampai langit pertama tuh tolak sudah, tapi mun orang banyak. Nah ini orang banyak nih hantu gin buka orang banyak mun sorongonon nih ngalih. Dari karenanya ujar Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, la yanbaghi lil imami wal ma'mum ay yakhruja minal masjid min ghairi du'a. Sungguh tidak layak, tidak pantas, tidak seyogianya imam dan makmum keluar dari masjid sebelum mereka berdoa. Doa dulu. Ekong berdoa, yang lain maiminakan. Dari karenanya Allah berfirman, fa idza faraghta fansab. Nah, salah satu makna fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, ai idza faraghta minal ibadah fansab fid du'a. Jika engkau selesai beribadah, maka lanjutkan dalam berdoa. Dan inginkanlah apa yang ada di sisi Allah. Dari karenanya di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya idza gamal imam fi mihrab, apabila imam sudah di mihrab, wa tawataratis sufuf, saf sudah mulai teratur di sana, sudah mulai bersaf, nazalatir rahmah, maka turun rahmat. Yang paling pertama menerima rahmat siapa? Imam. Kemudian sebelah kanan, kalau bisa banglah, kalau bisa sebelum imam itu, sebelum qomat itu, nah kalau bisa tuh berdirian sudah. Coba pian pikirkan, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, ungut kena. Kada nih Bilal kan dianjurkan dalam qomat itu ilmunya al-isra', dicapati Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah Allahu akbar. Ini orang apa garang arti qad qamatis shalah itu apa? Salat sudah mau didirikan pian masih berduduk, aneh aja, nganga. Imam sudah di muka, jadi imam nah, imam kayak ini nah, jadi imam, bayangkan kadang kita ada nang di ujung, ada nang di macam-macam. Qad qamatis shalah, ayolah kasih. Salat sudah mau didirikan, sungguh salat sudah mau didirikan, ayo. Makanya paling bagusnya tuh besop dulu. Jadi at-tahayyu lis-shalah, persiapan salat itu matang. Ini coba yang pikirkan, masih dudukan di belakang situ. Kau aja setengah bilah lagi jangan sama bisa kan. Imam mana memperdapati takbir pertama setelah imam tuh mana? Likulli syai'in safwah, setiap sesuatu itu ada intisarinya. Wa safwatus shalah, intisari dari salat itu adalah takbir pertama setelah imam. Mana? Nang itu mana? Nah, aja imam Allahu akbar, masih hanya berjalan mulai belakang situ. Pandiran ha pulang. Ini lawas lah ya imamnya aja, tahu aja kawan. Nah, ya Allah, jauh mana safwatus shalahnya mana? Intisari dari sholatnya mana? Makanya munkawa mamai berdirian dulu. Makasih berdiri atau bukan berdiri? Oh, jadi imam. Ayah aja buhannya arupa jual jadi sembayangan kita. Nah, jadi imam harus ada ilmunya. Ilmu jadi imam barang dulu bisi. Ini kada wah ini jadi imam asal anu aja.
Asal penampilan iya am sudah, hanya mau pang kayak itu. Tuh ngate qad qamatis salatu qad qamatis salah nganga mana qad qamatis salahnya? At-tahayyu lis salah, menghadirkan hati itu kita ngalih, orang bahari aja ngalih mah kita nih kisah nyaman lah madina sumbahyang yang mana khusyuknya. Nah mungkawa tuh batur sok tuh qad qamatis salah tuntung la ilaha illallah hanya babajuan aja. Belum nang betunjulan lagi ikam aja ikam tatuhan nang parak mati ikam aja baduhulu ya. Nah nang kayak itu belum lagi ning ini kada hakon bergeser ke sini kaplingan sidin sudah udah enak di sini biar kayak apa aja. Kenapa? Karena tumbukan AC kada kawajisin aku mun kayak gitu apa Allah sembahyang kada hakon bergeser tu panghan. Belum lagi nang sejadahnya kalebaran taganal sejadah pada awak belum lagi itu nang kada hakon sejadahnya dijajak belum. Nah yang kita ini meremehkan masalah kayak itu, tapi pangpian amun sudah wani meremehkan urusan soft, maka Allah akan jadikan hati kita pun tidak akan pernah bersatu. Hati-hati, camoh jadinya. Lagi imam sudah ada, sudah imam, apalagi komat tuh jangan komat dulu kecuali imam ada. Ini komat dulu imamnya, mana juga imamnya? Tahu juga mana imamnya aja. Jangan komat dulu kecuali imam sudah ada. Kayak itu kalau kisahnya jurang itulah. Nah jurang pian komat, kenapa jadi komat? Sampai sudah berbunyi tit berbunyi sudah. Imamnya mana jurang? Kada tahu. Berarti siapa menyuruh ikam komat? Tupang jam digital nyuruh komat tit. Komat itu dengan instruksi imam. Game je imam. Aqimis shalah. Ayo, qomat. Kayak itu. Ini kada imamnya kada qomat berdahulu sudah tuntung. Bilang mana imamnya? Tahu je mana imamnya kada tahu. Lalu nang maju bilang nang mau kurangnya maju haji kapsul udah tahu orang. Bebolang haji kapsul habang warna bolangnya no. Jurang halus saja yonya kadanakan enggak jurang kadanakan apa? Tuhan itu sudah Allahu Akbar, bagus bacaan. Rakaat terakhir sujud tinggalkan sini, buka jalan sini nah. Apa dijungkan gini lawas sejurang sudah 5 menit kada ada bangkit-bangkitnya, saling menjenguk. Nah aja menggawin, imamnya hilang. Nah hilang beratan apa? Tiwas. Makanya imam tuh ada dulu, imam ada, tukang kamat ada, nah nyaman. Kalau sudah, ayolah kasih ya sudah. Ibaratnya tuh supirnya ada, kemudian apa? Nah itunya ada, nah jalan naik lagi sudah. Ini kada berbuatan, ayolah kasih. Kada qamati shalah sudah. Panggilan terakhir sudah. Aduh, buat aja masih. Nah lalu di sebelah kanan hibak rahmat di situ sebelah kanan sini. Lalu hanya sebelah kiri, lalu hanya terpencar rahmat tadi itu. Summa yunadi malak, lalu malaikat menyuruh rabiha fulan wa khasira fulan, si fulan beruntung, si fulan rugi. Oh berarti ada nang beruntung, ada nang rugi juga nih. Nah, ada nang berhujung, ada nang bangkrut. Siapa nang rugi, siapa nang bangkrut? Farrabih marrai man yarfa' yadayhi bid-du'a ila Allah Ta'ala idza faragha min salatihil maktubah. Yang beruntung yang mengangkat kedua tangannya berdoa setelah selesai salat itu beruntung. Wal khasir, dan yang rugi siapa dia? Alladzi kharaja minal masjid bila doa, yang keluar dari masjid dengan sembahyang keluar kada sing doaan. Fa idza kharaja bila doa, kata apabila orang tersebut keluar dari masjid setelah selesai salat tanpa doa, galatil malaikah, malaikat mengatakan ya fulan istaghnaita 'anillah ma lak indallah hajah. Hei fulan, apakah engkau tidak perlu dengan Allah? Apakah engkau tidak punya hajat yang engkau taruhkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Alas. Sombong ada sing doan. Manusia itu kalau dipintai terus sangit. Allah kalau kita tidak meminta maka Allah akan marah kepada kita. Minta, bismillah. Ya Allah. Itu doa-doa setelah sholat yang berasal dari Nabi Muhammad. Nah bahasa kitabnya ya warid dari Nabi, warid
warid lain warik. Warid apa tadi? Apa? Warid anin nabi, yang memang bersumberkan dari nabi, wiritannya, zikirnya. Demikian pula yang dibaca pada pagi dan sore hari, nah yaitu wirdul latif toh. Makanya ulun ada kan sudah rilis itu kan bukunya yang ulun mengumpulkan keutamaan setiap zikir yang ada di wirdul latif. Ulun kumpulkan, sudah rilis bukunya, sudah ada bukunya, sudah sampai diberi nama, alhamdulillah diberi nama bukunya oleh Habib Umar dengan Nurus Sabil, jalan menuju meraih cahaya. Supaya tahu keutamaannya. Biasanya orang yang ada tahu keutamaannya koler mengamalkan, tapi kalau sudah tahu keutamaannya, oh, nah disitulah ulun mencoba untuk apa namanya memberikan semangat bagi jemaah supaya mengamalkan wirdul latif. Nah itu zikir pagi sore maksurat tuh bang ya sama ya jo, maksuratnya itu artinya yang datang dari Nabi tuh. Wirdul latif itu bukan karangan lain. Makanya ulun di dalam mukaddimah tulisan ulun itu, nukilan ulun itu, ulun menyebutkan di sana, dan ini adalah bukan sesuatu yang baru yang dikumpulkan oleh Imam, yang dikarang oleh Imam, tapi ini adalah beliau mengumpulkan dari wirid-wirid yang dulu diistiqomahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dianjurkan oleh beliau untuk membacanya. Mudah-mudahan ibu manfaat toh bukunya itu dibaca. Oh ini bisa yang baca kalau alhamdulillah apa bisa baca lah. Kada bisa baca kada bisa lulus sekolah lah. Pagi sore baca wirdul latif pagi sore. Ulun jar kada bijasah ada wani bacanya aja. Ujung-ujungnya kenapa kada sembahyang jurang? Kada bijasah lagi sembahyangnya ada. Jangan dijadikan ijazah itu adalah syarat dari sebuah amal. Tapi jika ada kesempatan untuk kita berijazah itu semua, silahkan. Tapi ada amalan yang memang di sana harus diambil ijazah dari syekh, murabbi mursyid untuk menunjukkan ini. Tapi ada amalan yang bismillah amalkan di sana, sudah lumrah. Sudah diketahui oleh orang banyak, amalkan. Jangan kau haramkan dirimu dengan mempunyai sebuah pendapat harus syaratnya ada ijazah. Kalau tidak ada ijazah kada sampai. La haula wala quwwata illa billah. Ini harat banget, ini harat pada apa lagi nih nek? Ya ujung-ujungnya tadi guru itu mulu kada sembahyang, kenapa jurang? Kada ijazah lagi aja. Kenapa kada puasa aja? Kada ada ijazahnya lagi, syarat menyambung ya. Bapak dah aja koler, sudah La ilaha illallah. Sudah berokok maka ampah. Kada beijazahan kan nang sudah nang 3 bungkus sehari. Bilang gancang pada bandar lagi luar. Serta ketika hendak tidur, ada juga hendak tidur kalau zikirnya toh. Di antaranya bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ya kah? Ayatul kursi, al-ikhlas, mau'idatain, istighfar. Kemudian bacaan-bacaan yang lain lagi. Wudu hendak guring, idza awaita ila madja'aka falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau sudah hendak guring, jar Nabi, hendaklah engkau berwudu seperti wudu'mu ketika ingin melakukan salat. Wirid juga tuh. Nah, berwirid juga wudu. Nah, itu. Kalau perlu witir dulu sebelum guring. Ini apa bacaan? Ayat kursi, bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Kemudian lagi di sana baca al-mau'idatain. Nah, itu. Bismikallahumma ahya bismika amut. Tupang nang pahamnya amut itu aja. Karena ada lagi selain amut tuh, padahal bacaannya banyak lagi.
bacaan hendak guring itu. Kemudian bangun guring mintu juga ada juga anunya bacaannya, sampai sebagian daripada tasbih Sayyidatuna Fatimah dibaca. Tasbih Sayyidatuna Fatimah itu dibaca. Suratul Ikhlas itu bagusnya guru yang bacanya kayak Pak. Beto. Udah habis belum? Bismillahirrahmanirrahim. Baca qul huwallahu ahad. Kemudian muawwidzatain, tangan kita dikainiakan. Nah. Habis itu diludahi, cuma kan ada bebanyur ya. Gitu aja. Hanya dimulai dari kepala. Nah, itu. Kayak itu toh. 3 kali gawi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bebanyu. Apalagi dihiut. Jangan bahaya. Apa jurang tuh? Ambun aja. Bahasa Arabnya tuh yanfuth, mulai kepala. Hanya membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Allahu akbarnya 34. Kayak itu ini wirid Sayyidatuna Fatimah namanya. Perempuan-perempuan yang ingin nantinya besok berada di belakang Sayyidatuna Fatimahuz Zahra ketika melintasi sirat, jangan sampai tinggalkan amaliyah tersebut. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Dan biasanya orang yang mengamalkan itu secapek apapun batang tubuhnya, banyak aktivitas di siang hari, ketika dia mengamalkan itu bangunnya nasyat lagi, bangunnya semangat lagi. Dan tidurnya itu kalau bisa menghadap kiblat, kalau tidak bisa ya paling kada sebelah kanan behereng. Hati dibersihkan dari berbagai macam kebencian, kedengkian. Bismika rabbi wada'tu jambi, bismika arfa'u faghfir li dhanbi, Allahumma inni amsakta nafsi, Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadikas salihin. Ya Allah, jika engkau wafatkan saya malam hari ini, rahmati saya. Jika engkau masih menghidupkan saya, maka jaga saya seperti penjagaan hamba-hambamu yang saleh. Banyak lagi doanya. Sampai yang tadi tuh, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, 3 kali digawe kayak itu. Hanya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Hanya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali. Hanya baca surah Al-Kafirun juga begitu. Nah, angka itu guring tutup aurat pulang. Insyaallah mau aja tak mimpi tuan guru dulu, hanya bermimpi tuan wali, bermimpi ini, mimpi itu. Guring bilang lang bayu selawar dalam aja. Tikus saja bilang sopan melihat lah. Ya apa orang tuh hendak guring kayak enak berjalanan. Aja kas mulai hendak guring ini kayak enak berjalanan. Nah, berminyak harum. Baju bersih. Kenapa? Karena rohnya hendak naik ke tempat-tempat yang indah. Yang meriget napa? Ditolak orang biar dapat undangan VIP munnya periannya. Meriget jongnya sangat meyakinkan. Nah, bismillah, pakai baju nang bagus, hati nang bersih, supaya orang yang punya adab semacam itu tidurnya, maka segala apa yang dia lihat di dalam mimpinya tersebut adalah isyarat. Tapi orang yang kada sing uduan, maka itu hanya kembang tidur aja, bunga tidur aja, hanya kikisahan aja. Takurihing, guring takurihing, digara kurang nangis sam jadinya. Kenapa jadi menangis? Temimpi sudah jika sepul dicariakan orang bini bungas 18 tahun aja umurnya. Alhamdulillah aja ya Allah. Sudah hendak perkawinan, sudah maju dinai hendak akad sudah. Aku nikahkan dan aku kawinkan engkau. Kenapa digara kurang tinggal kobil tuh aja lagi digara kurang pada menangis saya lagi sudah. Aduh mimpi sekalinya.
makam tertawa bener sudah rasa Bandung 18 tahun aja tapi mimpi mana hakunnya 18 tahun mimpi seumuran pian kenyataan hakun mimpi kayak apa ini kada bisa berpikir ini ada 18 tahun mimpi seumuran pian tapi kenyataan kenapa jadi hah di surga mimpi tuh kan ada bebakas ini kenyataan nah hakun mana dasar karas mimpi juanya dasar kada hendak menerima kenyataan sih ini tuh bang karena kenyataannya buruk pada seumuran tahun sidin ya sidin baik mimpi biar aja mimpi walaupun tidak bisa didapatkan tapi setidaknya mendapatkan kebahagiaan wah bah jua di kapsul mudahan kita bahagia dunia akhirat masya Allah rame tahuan orang di rumah sakit tuh kasihan tuh Allah mudahan sehatan jabarataannya Allah hakun mimpi deh biar aja kada mendapatkan yang penting merasakan kebahagiaan daripada kenyataan kada kau menerima kenyataan seumur lawan seorang kada kau diapai dasar aduh mau aja kapsulnya ya Allah aja mudahan aja mudahan itu tentunya hendak tidur tadi setelah bangun kembali nah tuntung bangun guring tuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin siwak bersiwak Nabi biasanya tangan ke langit inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar sampai habis dari penutup surah Ali Imran begitu itu Nabi. Lalu mun kita mau umpati itu lalu nampak nur dalam diri kita cahaya jadinya karena yang diumpati adalah nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah jangan nang memandirakan nur ada umpati dalam sidin ya Pak. Waduh udah kau diapai aja Haji Kapsul. Tentunya Rasulullah tidak mencontohkan hal tersebut untuk umatnya pasti ada tujuan dicontohkan oleh Nabi kenapa agar mereka meraih kebaikan dan keselamatan dari kejahatan yang kedua-duanya telah ditakdirkan terjadinya di waktu keadaan-keadaan seperti itu apalagi hendak guring tuh pian bah pebuhan nang sihir menyihir tuh mau no gambarnya aja hendak nang umur 18 tahun no di apa sidin kah di Rabun kayak pagar orang merabun tuh hah kalau tahu kalau pian kalau menggawi akan orang lain tahu sudahnya nang bebonekaan ayam nang dicekek wah konsul makanya perlu dengan wirid perlu dengan zikir bentengnya ada lalu mun kana tuh kada terlalu sakit nah paham lah ibaratnya tuh karena juga cuma kada sakit kada sakit juga cuma kada sakit benar nah kayak itu nah sakit juga pang cuma kada berdarah kayak itu nah sakit cuma kada berdarah kayak apa yuk nah apalagi hendak guring tuh Haji Kapsul itu siap-siap aja tuh nah sorong sanja tuh orang malapas kayak kita di Banjar nih kental banget kayak itu tuh melapas nang ya kadang-kadang kada bertujuan juga melapas tuh lapasnya dan lalu tamakan ini makanya orang bahari karena kan tuh jam 6 sorong sanja kada ada lagi di luar rumah wah ini bilang menyatu sudah menyatu lawan alam sudah jadi kada apa lagi bakawan sudah orang bahari dasar gitu kalau bukan pino tuh kuitan tuh kada handak bener tuh bang mun sanja tuh anak masih dikartak bilang bau ari awak kayak bau ari awak bilang nang ya Allah wah ini nah makanya orang bahari na wirid bangun sembahyang subuh
Mbah itu pulang hendak guring beudu itu benteng kita beratan haratan guring tuh pian. Nah, siapa nang membaca ayat kursi sebelum guring, Allah utus malaikat menjaganya dari kejahatan jin dan manusia. Nah, itu keutamaannya. Begunting sorang punya rambut sorang dapat turang macam-macam. Bersalaman tuh gini hati-hati pian. Orang ada ketujuh daun sorang palitakannya. Kayak ini nya mandakna salamannya nonton guru. Sebelah kanan kalau pas hendak makan gak ada basuh apakah selesai ya masuk kamu racunnya sudah pada beratan bersalaman tuh orang niat baik udah juga orang hendak mencelakakan udahnya minyak nang darah pembunuhan nang itu pembenci nang itu sudahnya darah pembunuhan kain kapan orang mati di manakah membongkarnya itu kain kapan itu rambut belilit diandak di bawah majelis surang napa kisah Ipang tuh gawinya. Ya kalau nah iya sedih tuh Pak. Kenapa jadi hakun juga disuruh? Macam-macam kada berat orang pang kata julon sorong. Hartan bersalaman tuh gena. Ada nang kata julon sorong apa kabar? Nah jadi ya tangannya kayak ini dulu nanya. Palitakannya salamannya lagi. Salah-salah belum lagi nang di hadapan makanan tah belum lagi di situ. Nah makanya berjaga bebenteng diri Hisnul Hasin bentengi diri eta baca kan terakhir makasih lambatnya. Maka barang siapa melalaikannya kemudian tertimpa bencana atau terhalang dari kebaikan yang didambakan, janganlah ia menyalahkan selain dirinya sendiri. Nah, amunnya kena juga. Ya pian ulun ada kan waktu nang kena dahulu tuh. Hendak dimati orang. Bang ya Pak harus mati menggawinya nah ngapun jujuran waktu masih almarhum Abah Guru Banjaridah masih ada Sidin sampai berapa kali di kios Sidin di sini Uma tulisan mati Hadramot ya terbacalah khulasan itu belum bahan tabaca nah sih namanya khulasatul madad mun kumpulkan imdad khulasatul madad itu ada wirid habis zuhur habisnya karena kelalaian ya kita nih ya tadi diunjuk orang kunci tinggal membuka aja lagi itu koler juga anak paguruan juga membukakan ya am kita nih liwar nang murid bilang atau dibasak kita nih ini sudah diunjuk sudah kunci nih kunci lagi kapsulai kunci buka sorangan ya tuh kada membuka juga menyuruh pulang pian bukakan aja Uma tujuh orang bebidian ada 18 tahun lamar sorangan ya tuh kada hakun juga paguruan juga timbul paguruan nang handaknya nanya lah loh ya Pak Jijo kenapa pindah menangis ya Pak Jijo Allah karim macam-macam kan artinya wiritan di bari paguruan tuh itu gunanya pas sudahnya nang darah bebunuhan minyak membenci bas itu bebuhan nang ngalih he itu. Jangan disalahkan sama kita wudu dina. Tawadda ya Musa tawadda ujar Allah taala Musa berwudu apabila menimpa engkau sesuatu yang tidak engkau inginkan wa anta ala ghairi wudu dan engkau dalam keadaan tidak berwudu jangan salahkan kecuali dirimu. Benteng kita wudu nih. Batal wudu benteng kita. Hanya berwirid binian tuh berwirid juga. Kada seorang bini dihantam orang kada pian
Ada lagi pian naik tanggung sorangan sudah. Hah? Sudah jadi pada hijurang di sana, nah pasti diterima orang bawah ngaran ulun. Mah ada aku nun pian aja. Nang anda kawin siapa ulun kapian mau punya. Kamunya datang berdua kalau pina pajah benar pian kayak tenang. Nah begaro kalau nah belum apaan. Mau malam ini kita baca lagi kan, makasih. Dan barang siapa hendak mengamalkan apa yang telah atau di sana kada dapat dari kebaikan yang didambakan hendak pernah kayak tadi nah hendak kawin cuma kada kon berdatang dulu orang salah siapa dulu jipul nah ada tahu lo ada tahu kita sudah jadi padahi sudah ada tahu jadi guru Rasid saingan ada di mana-mana nah itu kalau kisahnya. Ih, bah jua. Ayo langsung baca dah. Dan barang siapa hendak mengamalkan apa yang telah kami sebutkan, sebaiknya mentalaah kitab Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullah taala. Bisilah. Bisilah. Nih, apa kada bisi? Bi'addar washtaril adhkar kata ulama. Jual rumah, beli kitab Adhkar. Hon saking dianjurkannya bisi kitab Adhkar dari Imam Nawawi. Jual rumah. Jual rumah, tapi kalau kita jual rumah jong kita Adhkar itu paling berapa seini jana kandalnya nah. Tapi itu pang kita pulang hendak mentalaah itu kada tahu jual halaman berapa lalu ulama kita datang ma andaki ini wirdul latif bontongai ini ratibul aptas ini ratibul hadat dah baca dah ibaratnya itu kada salang maulah lagi mulai bahumanya seorang kada umpat mulai batanamnya kada umpat mulai menugal Mbah menugal dulu, menugal, buk itu menugal kalau di andaki situ. Nah, begitu pulang melacak, begitu pulang mindah pulang, dan begitu merawatnya pulang. Kada umpatan seorang itu pulang karena kada jua, kada umpatan jua sampai meurai bani. Ini mbah meurai sampai pulang seorang mengatam, mbah mengatam pulang kada umpat jua menaikkan keteranu ke pekap. Imbah kada umpat juga mengompa pulang kada apa tahu mulai tadi orang tahu aja gini. Begitu pulang mengompa kada umpat juga. Sebelum mengompa ada lagi meirik kada umpat juga. Tahu meirik lah. Apa? Hah? Mau dilincari lah. Nah, itu meirik tuh mau diirik pok diirik. Hah? Apanya? Oh, begitu bang. Meirik kada umpat jua pokoknya meirik sudah berdiam pian. Meirik kada umpat jua apa aja kas mulai mengompa kada umpat jua, menjamurnya kada umpat jua, pulang menggilingnya kada umpat jua, memasaknya mengisai barasnya kada menggeniakan jua, tinggal nah piring makan sudah ada nasinya iya to koler jua. Makan aja koler apalagi becari. Nah kayak itu aja sudah makan aja kulir apalagi becari. Kita disuruh nukar kitab Adhkar kada ada bisi juga. Sudah wirdul latif tuh amalakan sudah. Itu berataan marjaiyahnya coba kamada nukar buku kutu ada nukar lah. Ada nukar buku kutu ada nukar lah. Buku kutu dan wirdul latif ada buku lah nukar lah. Buku kutu ada nukar lah ikam lah. Nang wirdul latif itu marjaiyahnya nah referensinya lihat ya ada kitab Adhkar di situ aku ambil ada kitab Adhkar di situ ada kitab Al-Matjarur Rabih lil Imam Ad-Dimyati ada di situ seberataan nah. Jadi mun kita hendak bisi kitab Adhkar juga ada bisa juga mun di mana mencari babnya ya sudah ini ada imdad ampun abah sekumpul ada di sana khulasatul madad ampun Habib Umar bismillah hendak nang mana ada di sana wirdul latif ratibul atas ratibul hadat ada wirid ini hizib bismillah baca. Nah, udah ngalih lagi sudah. Dikit lagi baca. Ayo lokasi. Di antara zikir dan doa setelah sholat yang paling utama dan sangat dianjurkan ialah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Lalu menutupnya untuk melengkapi bilangan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ucapkan pula berapa kali itu berapa kali? Lain. Terus dan ucapkan pula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Setelah salat subuh, setelah asar dan maghrib, sebelum berbicara apapun sementara kaki engkau masih dalam keadaan seperti ketika tasyahud akhir. Nah, itu diantaranya duduk tahiyat. Tahu kalau tahiyat? Nah, kecuali kamu kesakitan, boleh jawab, mbah mau kesakitan. Sabtu rapat, duduk tasyahud akhir sunnah, tapi orang dihiga takapit. Awak seorang lamak, timbangan 125 kilo, nang dihiga kurus, halus, tagapit. Seorang munnya belenggang nang ini nang kayak kapal nang tehereng nang kayak ini tuh bang, kadusah nang sunnah aja bojor, cuma orang sakit dihiga, udah duduk biasa aja gini. Nah, jadi enak manggawi itu ada anunya juga, eja pahamnya kalau lah. Nah itu enak guringan, jadi amalakan aja ada guring nih dulu. Nah mudahan kau amalakan beratan insyaallah. Bacaan guring kopi bener ay mati selajur guring nih kawan ulun gitu kan ada garing-garing langsung meninggal selajur bujuran. Ada garing-garing pian orang Afrika atau di Tarim tuh ada garing-garing. Guringnya sebelum guring bersih wes malam Jumat pulang Mbah Maulid Habib Umar itu buliknya bersih wc budu Mbah budu guring di musola pulang guringnya pas musim dingin bawah tanah soalnya digerak-gerak meninggal selajur. Ada mengalihkan mengapa itu seorang bilang mengalihkan benar ya apakah malam Jumat berpenuntut ilmu berudu dalam musola lain di tempat kelahirannya pulang nyamannya julun maka ulun tilam behigaan waninya untung kada tersalah umah bujuran behigaan ulunnya seasrama cuma waktunya kada di asrama pasnya bermalam di bawah behigaan pang menulis surat dah lawan kuitan hari ini tahun terakhir ulun bulik umah julun ya Allah harau tohan makanya karena jangan begayaan nang baca coret kawan guring dicoreti muhanya kalau pina rohnya hendak bebulik ini lain nih jinya ayo kayak pak pas kada terbulik lagi ini umpama ini guring kayak ini asalnya guring kayak ini asalnya berasih aja muhanya gundul sini maksudnya naik rohnya datang orang jahil dicoretinya pakai oli di sini di macam-macamnya diguncuinya pas hendak bebulik siapa nih jinya lain tangkupanku ini nih pas kayak terbulik lagi selajur kada jadi nang 18 tahun tadi napa kabar mimpi aja sudah aja mudahan kita bahagia dunia akhir. Hadratin Nabi Al-Fatihah.